Shalom Amang Inang yang terkasih, kita bertemu kembali di Renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023. Kita bernyanyi dari buku Yende nomor 81 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang pernah dikatakan dalam sebuah buku yang dituliskan oleh Lauren Winner dengan judul buku Wearing God atau Mengenakan Allah. Dia katakan bahwa apa yang digunakan oleh seseorang sebenarnya ingin menunjukkan identitas atau suasana termasuk status sosial. Winner menegaskan bahwa ketertarikan seseorang terhadap apa yang digunakan secara diam-diam juga sedang berbicara tentang Kristus yang disaksikan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengenakan sesuatu bukan hanya ingin menutupi bajunya atau menutupi tubuhnya, tapi juga ingin menunjukkan sesuatu pesan. Ketika dia menggunakan ulos, seseorang akan mengatakan bahwa dia orang Batak. Kalaupun itu adalah atribut dari orang Batak, tapi ada sebuah identitas yang dikatakan minimal dia kenal orang Batak. Kalau seseorang menggunakan pakaian jas, pesan yang utama adalah karena dia ingin tampak rapi. Namun di sisi lain ada pesan lain. Dia ingin menunjukkan bahwa suasana lingkungannya sedang dingin. Pesan ini juga dikatakan ada pakaian rohani yang dikenalkan oleh Roma. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Terkait dengan bagaimana orang hidup dengan sopan, orang hidup dengan benar-benar menghargai hidupnya. Cara kita untuk menghargai kehidupan ini ternyata mempelajari bagaimana kita mendapat kenyamanan. Senjata terang. Senjata terang ini mengingatkan kita ada terang di dalamnya. Terang itu harus membukakan, mencelikkan, dan mengungkapkan ada kegelapan yang sedang datang. Kegelapan itu sebenarnya tidak mampu menutup terang. Hanya ketika terang itu tertutup, gelap itu pun
bereksistensi. Amang-inang yang terkasih, ketika Yesus Kristus mengajarkan kita bagaimana hidup dalam keseharian, bukan hanya berbicara tentang bagaimana moral yang baik itu, tapi apa yang mendorong seseorang untuk mewartakan kerajaan Allah yang dikenalnya, budi yang dipahaminya, sopan dalam bertingkah laku sebagai orang terang, seharusnya hidup bukan dengan pesta pora, kemabukan, percabulan, bahkan yang terakhir perselisihan dan iri hati. 3 hal itu adalah tantangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk merawat tubuhnya. Bukan hanya memuaskan egonya, bukan hanya memuaskan keinginan, tapi ada pesan yang lebih utama, mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang. Mengingatkan kita ada sebuah perubahan di dalamnya. Perubahan yang boleh menghargai, perubahan yang berlaku dengan baik, dengan terhormat dan beradab. Dalam perkataan, dalam pikiran, tidak membuat orang semakin terpuruk di tengah-tengah pergumulannya. Dan inilah cara yang disebut dengan merawat tubuh. Merawat tubuh yang baik adalah memberi dukungan yang baik dengan tidak membiarkan penderitaan yang semakin larut untuk terus hinggap di seseorang. Rasa takut, gentar seharusnya ada ketika perbuatan yang tidak sopan, perbuatan yang tidak layak untuk dipertontonkan. Jika kita melihat beberapa kasus di televisi atau media sosial, tidak sungkan orang untuk menunjukkan kemampuannya untuk berkata dengan lantang terhadap sesuatu yang mungkin benar atau tidak benar, tapi tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi untuk komunitas umum yang diantaranya adalah ada anak-anak. Perselisihan juga sekarang ditonjolkan. Dalam media sosial, kegeraman, kedengkian sudah dipertontonkan. Dan mereka yang melakukan itu merasa lebih baik ketika mereka mempertontonkannya. Firman Tuhan mengajarkan kita menjadi terang, seharusnya tidak hidup dalam ketiga permasalahan tadi. Namun kita malu. Malu kita bukan hanya untuk tidak melakukannya, tapi juga untuk memeranginya. Apa yang selalu dikatakan firman Tuhan hari ini? Terang Tuhan sesungguhnya adalah memberi paham, memberi peringatan. Selebihnya merawat manusia untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Saat kita memberikan hati untuk melayani, memberikan hati untuk dirawat dan dimampukan Tuhan, hormat dan takut akan Allah, dan menjadi orang yang beradab, orang yang berakal budi. Hiduplah dengan sopan, muliakanlah Tuhan dimanapun kita berada. Secara khusus dalam konteks gereja, mari bantu orang yang berduka untuk kehilangan rasa duka itu yang begitu lama, namun mampu ketika kita bersama-sama untuk mendoakan dan mendukungnya. Akhirnya saya mengajakmu, Amang-inang, mari biarkan hidup kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus, dan ini adalah senjata terbaik ketika Allah menguasai hati dan pikiran. Kita dimampukan untuk menjadi pemenang.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang mendamaikan hati kami ketika kami mampu bertahan dalam pakaian kebenaran itu, dan terang Tuhan selalu mengingatkan kami untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan hidup kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.